Saat teman-teman mengerjakan aplikasi backend, biasanya teman-teman akan sering berhubungan dengan skema dan database design, khususnya untuk aplikasi yang sangat besar dan memiliki struktur data yang lumayan kompleks ya. Nah, ada salah satu tools yang sering banget saya pakai untuk mendesain sekaligus mendokumentasikan skema database dari aplikasi yang sedang saya kerjakan. Ini adalah dbdiagram.io, sebuah tools berbasis web yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain database dan dapat melihat strukturnya secara visual menggunakan previewer diagram ini seperti ini. Dan DB diagram ini juga memiliki sintak khusus ya, yang disebut DBML atau Database Markup Language. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mendefinisikan tabelnya, kemudian menambahkan catatan, menambahkan kolom dengan tipe dan lain-lain, dan juga menambahkan relationship. Dan itu akan ditampilkan dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan toolsnya berbasis web ya. Dan kebetulan ketika saya mengerjakan aplikasi dan ingin mengupdate DBML-nya, biasanya kan saya harus bolak-balik tuh antara browser dan juga VS Code ketika sambil ngoding. Nah, dari situ saya jadi kepikiran tuh gimana kalau misalkan saya pindahkan aja nih preview DBML-nya ke VS Code langsung, sehingga ketika saya mau update tabel atau update struktur database secara keseluruhan, itu saya tidak perlu bolak-balik dari VS Code ke browser lagi. Selain itu, kalau misalkan di VS Code, otomatis kan DBML-nya ini nggak disimpan di browser ya, tapi bisa saya simpan langsung di folder project-nya. Nah, dari situ saya coba cari-cari VS Code extension yang mengcover kebutuhan saya, dan emang ada beberapa yang sudah buat, tapi menurut saya agak kurang suka karena ada beberapa fitur yang nggak saya temui kayak gitu. Nah, jadi berhubung saya penasaran juga gimana caranya sih bikin VS Code extension, dan kebetulan juga waktu itu tuh saya lagi proses transisi ya dari GitHub Copilot ke Cloud Code. Ya udah, dari situ saya jadikan project pembuatan VS Code extension ini untuk vibe coding pertama saya, kayak gitu sih ceritanya. Nah, untuk nama extensionnya itu DBML Previewer. Teman-teman bisa lihat di VS Code Extension Marketplace ya. Atau saya coba pindah dulu ke scene VS Code. Nah, di sini teman-teman bisa lihat namanya DBML Previewer. Untuk sekarang dia ada di versi 1.2.0 dan terakhir update 5 hari yang lalu ya. Saya ada tambahkan fitur untuk color customization yang bisa kita gunakan untuk custom header color dan juga table group color. Untuk fitur-fitur lainnya ya kayak fitur di DB diagram pada umumnya ya, ada preview relasinya, ada juga real time update, dan tabelnya juga bisa kita drag and drop sesuka hati ya. Sama dia juga bisa menampilkan notes dan juga tabel group dan catatan-catatan lainnya. Untuk detailnya nanti kalau misalkan teman-teman mau cek, bisa langsung buka aja ya di VS Code, terus bagian extension cari aja namanya DBML Previewer. Nah, yang ini. Oke, mungkin saya akan coba aja ya. Di sini saya udah siapkan aplikasi.dbml atau app.dbml. Untuk strukturnya saya coba copy dari contoh di browser aja. Kita copy dulu, terus kita taruh di sini.
Nah, untuk melihat previewnya, teman-teman bisa klik kanan saja di sini, terus pilih preview DBML. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita cek dulu ya, ada fitur yang pertama itu pencarian tabel. Yang nantinya kalau misalkan teman-teman klik, dia akan difokuskan ke tabel yang teman-teman pilih. Misalkan di sini saya pilih user, maka view-nya akan beralih ke user. Kalau post, maka dia akan beralih ke post. Di sini juga teman-teman bisa export PNG sama export SVG dan reset layout ya. Misalkan ini saya geser ke sini. Ketika saya klik layout, reset layout, maka dia akan balik lagi seperti semula. Kemudian di sini ada minimap ya, biar kita geser-gesernya enak. Kalau misalkan skema database kita udah cukup besar dan punya banyak tabel. Untuk fitur-fitur lainnya, mungkin fitur yang baru aja saya tambahkan itu ada header color. Nah, ini ketika teman-teman tambahkan header color, misalkan di sini saya buat warna merah, maka di sini akan otomatis jadi warna merah ya. Terus misalkan kita buat tabel group. Nah, di sini kita juga bisa bikin tabel group ya. Jadi mungkin kegunaannya kalau misalkan aplikasinya cukup kompleks dan tabelnya mau di grup berdasarkan domainnya, misalkan ada user, ada authentication dan lain-lain, bisa menggunakan tabel group. Dan ini juga bisa teman-teman kasih warna ya di sini. Nah, jadi seperti ini sintaksnya, tinggal tabel group, app, terus color. Untuk app ini ada nama tabel grupnya ya, jadi teman-teman bisa pakai apa aja. Dan pada dasarnya semua sintak yang ada di sini ngikutin aturannya dari DBML atau DB diagram sih. Jadi mungkin teman-teman bisa ikutin aja di dokumentasinya. Jadi untuk extension ini tuh hanya menampilkan skemanya dalam bentuk diagram langsung dari VS Code. Oke, kita coba balik lagi ke VS Code extensionnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, saya mau share untuk VS Code extension yang saya buat dengan Vibe Coding ya. Teman-teman bisa coba karena ini juga open source. Jadi harusnya teman-teman bisa ikut berkontribusi kalau memang ada waktu ya dan juga tertarik. Atau misalkan teman-teman dapat isu nih ketika memakai VS Code extension ini, teman-teman bisa langsung open issue aja di repository. Saya coba pindah dulu scene-nya ke sini. Oke, untuk repositorinya ada di GitHub saya di Ki Kurniawan /VS Code DBML Previewer. Dan di sini ya teman-teman bisa open issue sih, atau komentar juga bisa juga sih. Oke, kalau gitu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih udah menyimak sampai di akhir. Dan juga silahkan kalau memang mau coba DBML previewernya. Dan untuk feedbacknya saya sangat berharap sekali teman-teman bisa kasih feedback sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau menambahkan fitur yang emang oke tuh kalau kita tambahkan di VS Code extension ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.